Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iman Rahman, NPM 102180114 kelas C reguler, akuntansi S1, STIS di Bandung. Di sini saya akan menjelaskan mengenai PSAK 58, yaitu aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual dan operasi yang dihentikan, guna untuk memenuhi salah satu tugas SAK atau standar akuntansi keuangan. Ruang lingkup yang akan saya jelaskan yaitu ada akuntansi untuk aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual, dan yang kedua ada penyajian dan pengungkapan operasi yang dihentikan. Di sini ada pengertian aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual. Suatu perusahaan pasti memiliki yang namanya aktiva atau aset. Apa sih aktiva atau aset? Aktiva atau aset yaitu ada menurut FASB mendefinisikan ada 3 karakteristik suatu aktiva atau aset. Yang pertama, memiliki masa manfaat ekonomis di masa yang akan datang. Yang kedua, dikuasai oleh suatu unit usaha. Yang ketiga, hasil dari transaksi masa lalu. Suatu perusahaan memiliki aktiva. Aktiva dibagi menjadi dua, yaitu ada aktiva lancar dan aktiva tidak lancar. Aset atau aktiva tidak lancar yang dimiliki untuk dijual, yaitu adalah aset tidak lancar. Adalah aset yang tidak memenuhi definisi aset lancar. Misalnya aset tetap atau aset tak berwujud. Dimiliki untuk dijual, artinya nilai tercatat aset akan dipulihkan melalui penjualan, bukan digunakan dalam kegiatan usaha. Suatu aset yang dimiliki untuk dijual adalah ketika entitas berniat untuk tidak menggunakan aset tersebut dalam kegiatan operasinya, namun berniat untuk menjualnya. Di sini ada klasifikasi atau penggolongan. Entitas suatu aset tidak lancar sebagai dimiliki untuk dijual ketika nilai tercatatnya akan dipulihkan melalui penjualan, bukan melalui penggunaan. Klasifikasi ini juga berlaku untuk kelompok aset lepasan atau disposal group, yaitu kelompok yang terdiri dari beberapa aset tunggal dan memiliki juga termasuk beberapa liabilitas di dalamnya yang akan dijual dalam satu transaksi tunggal. Pengertian dimiliki untuk dijual juga termasuk aset tidak lancar yang akan didistribusikan kepada pemilik. Ketentuan mengenai ini akan diatur lebih lanjut dalam ISAK nomor 11 tentang distribusi aset lankas kepada pemilik. Walaupun klasifikasi aset ini diawali dengan intensi atau niat, entitas untuk menjual namun terdapat kriteria lain yang cukup spesifik yang harus dipenuhi untuk memastikan objektivitas informasi ini. Kriteria ini juga dimaksudkan untuk memastikan keterbandingan atau comparability klasifikasi antar laporan keuangan entitas. Selanjutnya, di sini ada kriteria suatu aset tidak lancar atau kelompok aset lepasan dapat diklasifikasikan sebagai aset dimiliki untuk dijual adalah sebagai berikut. Yang pertama, aset harus tersedia dan berada dalam keadaan dapat dijual dan penjualnya harus sangat mungkin terjadi atau highly probable. Yang kedua, aset ini sudah dipasangkan secara aktif pada harga yang cukup masuk akal sesuai dengan nilai wajarnya kini. Yang ketiga, penjualan harus sudah diselesaikan atau diharapkan dapat diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan sejak tanggal klasifikasi dan tindakan yang diperlukan untuk menyelesaikan rencana tersebut sudah dilakukan sehingga mengindikasikan tidak mungkin terjadinya perubahan signifikan atau pembatalan atas rencana tersebut. Agar penjualan tersebut sangat mungkin terjadi, entitas harus berkomitmen untuk menjual dan secara aktif mencari pembeli. Mungkin saja penjual ini tidak diselesaikan dalam waktu 12 bulan, asalkan penundaan ini bukan berasal dari kejadian yang berada di bawah kendali entitas, dan entitas harus tetap berkomitmen untuk menjual aset tersebut. Selanjutnya ada pengukuran aset tidak lancar dimiliki untuk dijual. Sebelum diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar dimiliki untuk dijual, nilai tercatat aset diukur sesuai dengan PSAK terkait, misalnya aset tetap. Diukur sesuai dengan PSAK nomor 16 sesaat setelah diklasifikasikan menjadi aset tidak lancar dimiliki untuk dijual. Aset tersebut diukur pada nilai yang lebih rendah antara nilai tercatat dan nilai wajar neto. Nilai wajar neto adalah nilai wajar setelah dikurangi dengan biaya untuk menjualnya. Jika penjualan diperkirakan akan diselesaikan lebih dari 1 tahun dan telah memenuhi kondisi kriteria pengakuan, maka entitas harus mengukur biaya untuk menjual pada nilai kininya.
Biaya untuk menjual contohnya adalah ongkos angkut dan biaya untuk memasarkan penjualan aset tersebut. Selanjutnya, aset tidak lancar dan kelompok lepasan yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual tidak didepresiasi. Nilai wajar netonya dievaluasi setiap akhir periode. Setelah klasifikasi awal, pada setiap tanggal neraca, aset ini harus dievaluasi. Apakah masih memenuhi kriteria sebagai aset tidak lancar dimiliki untuk dijual? Jika terjadi penurunan nilai wajar neto, maka penurunan nilai ini diakui sebagai kerugian di laporan laba rugi. Sedangkan jika di periode selanjutnya terjadi kenaikan, maka nilai wajar neto pemulihan penurunan nilai tersebut dapat diakui sebagai keuntungan maksimum sebesar akumulasi penurunan nilai yang pernah diakui pada saat aset tersebut akhirnya dilepas atau dijual. Maka selisih antara nilai tercatat akhir dengan perolehan penjualan diakui sebagai keuntungan atau kerugian pelepasan, bukan sebagai penyelesaian atau penyesuaian terhadap penurunan nilai yang pernah diakui sebelumnya. Kalau kita amati dengan diterapkannya dasar pengukuran tersebut, maka entitas akan mengakui rugi yang tidak hanya pada saat penjualan, tetapi juga pada saat keputusan menjual terjadi atau sebelum penjualan terjadi. Selanjutnya, di sini ada suatu contoh soal. Ada PT Exeget mempunyai aset tetap yang diperoleh 1 Januari 2004 pada biaya perolehan sebesar 100 juta rupiah, nilai residu aset diestimasikan sebesar 10 juta rupiah, dan masa manfaat 10 tahun. Pada 1 Januari 2007, aset tersebut diklasifikasikan sebagai aset dimiliki untuk dijual. Nilai wajarnya diestimasikan 80 juta dan biaya untuk menjual adalah 3 juta. Aset tersebut terjual pada 30 Juni 2007 pada harga 77 juta. Di sini ada dua keterjadian. Yang pertama pada saat reklasifikasi aset tanggal yaitu 1 Januari 2004, aset tersebut dipindahkan dari kelompok aset tetap ke kelompok aset dimiliki untuk dijual. Yang kedua, pada saat dijual pada tanggal 30 Juni 2007, mengakui laba dari penjualan sebesar 4 juta rupiah. Di sini jurnal yang didapat pada tanggal 1 Januari 2007, di debit ada aset dimiliki untuk dijual sebesar 73 juta rupiah, akumulasi depresiasi sebesar 27 juta rupiah, terhadap aset tetap sebesar 100 juta rupiah. Pada saat 30 Juni, yaitu ada kas sebesar 77 juta sebesar terhadap aset dimiliki untuk dijual sebesar 73 juta dan keuntungan penjualan aset sebesar 4 juta. Di sini ada penyajian dan pengungkapan. Aset tidak lancar atau kelompok lepasan yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual harus disajikan terpisah dari kelompok aset yang lain yang ada di laporan posisi keuangan. Untuk kelompok lepasan yang terdiri dari aset dan liabilitas yang dimiliki untuk dijual juga harus disajikan terpisah di laporan posisi keuangan. Tidak boleh di net off. Yang diungkapkan di laporan posisi keuangan adalah deskripsi tentang aset atau kelompok lepasan yang dimiliki untuk dijual. Yang kedua, deskripsi tentang fakta atau keadaan dari penjual atau yang mengarah kepada pelepasan yang diharapkan, dan cara serta waktu pelepasan. Yang ketiga, ada kerugian penurunan nilai dan pemulihannya jika ada. Yang keempat, jika dapat diterapkan, yaitu pengungkapan tentang segmen yang dilaporkan dalam aset tidak lancar dimiliki untuk dijual, sesuai dengan PSAK 5 tentang segmen operasi. Jika kriteria sebagai aset tidak lancar dimiliki untuk dijual baru terpenuhi setelah tanggal neraca, maka aset tersebut tidak disajikan sebagai aset tidak lancar dimiliki untuk dijual, namun perlu diungkapkan dalam catatan laporan keuangan. Aset tidak lancar yang akan ditinggalkan atau abandoned dan aset yang digunakan sampai akhir umur ekonomisnya kemudian dilepas, tidak dapat diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual. Aset ini masih didepresiasi sampai akhir umur ekonomisnya. Aset semacam ini tidak memenuhi kriteria sebagai aset dimiliki untuk dijual, karena manfaat aset ini akan diperoleh melalui pemakaian, bukan penjualan. Namun demikian, aset tidak lancar atau kelompok lepasan yang akan ditinggalkan dan memenuhi kriteria sebagai operasi dihentikan, maka entitas harus menyajikan arus kas dan laporan laba rugi dari kelompok lepasan tersebut sebagai operasi dihentikan pada tanggal aset tersebut dihentikan pemakaiannya.
Entitas tidak boleh mencatat aset tidak lancar yang tidak digunakan sementara, seakan-akan seperti yang telah ditinggalkan. Selanjutnya, di sini ada poin yang kedua, yaitu ada operasi yang dihentikan. Operasi yang dihentikan atau discontinued operation adalah suatu komponen dalam entitas yang dilepas atau diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual dan mewakili lini usaha atau area geografis operasi utama yang terpisah atau bagian dari rencana tunggal terkoordinasi untuk melepaskan lini usaha atau area geografis operasi utama yang terpisah atau entitas anak yang diperoleh secara khusus dengan tujuan dijual kembali. Selanjutnya di sini ada penyajian operasi yang dihentikan. PSAK pengungkapan terinci mengenai pendapatan rugi sebelum pajak secara terpisah di laporan laba rugi dan catatan atas laporan keuangan, sedangkan pada laporan arus kas bersih dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan yang terkait dengan operasi dihentikan harus disajikan terpisah. Ini dilakukan agar terlihat jelas mana arus kas yang berasal dari operasi berlanjut, mana yang berasal dari operasi yang dihentikan. Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa mungkin saja suatu aset atau kelompok lepasan yang memenuhi kriteria sebagai aset dimiliki untuk dijual dapat juga memenuhi kriteria sebagai operasi yang dihentikan. Aset ini akan disajikan terpisah baik di laporan posisi keuangan sebagai aset tidak lancar dimiliki untuk dijual dan di laporan laba rugi serta laporan arus kas sebagai operasi dihentikan. Di sini ada contoh PT XYZ laporan laba rugi komprehensif untuk periode berjalan. Di sini ada operasi yang dilanjutkan. Pendapatan dikurangi beban pokok penjualan akan menghasilkan laba bruto. Laba bruto dikurangi beban operasi akan menghasilkan laba sebelum pajak. Laba sebelum pajak dikurangi dengan beban pajak penghasilan akan menghasilkan laba periode dari operasi yang dilanjutkan. Selanjutnya di sini ada operasi yang dihentikan. Laba periode dari operasi yang dihentikan dikurangi dengan laba periode dari operasi yang dilanjutkan. Itu akan menjadi laba periode suatu perusahaan berjalan pada PT XYZ. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Saya undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.